Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kopi gelas plastik. Kembali bersama saya di acara ICMP 25 Podcast, yang mana acara ini kita seperti biasa ngobrol-ngobrol seputar dunia perkomunitasan, khususnya komunitas para pengemudi. Dalam kesempatan kali ini kita akan ngobrol dengan seseorang yang sangat istimewa di keluarga besar ISJB 25. Siapa dia? Saya kasih tahu bocorannya sekarang. Kita akan ngobrol bersama Bang Dewo. Ini dia. Apa kabar, Bang? Baik, buruk. Dari mana ini? Langsung ke sini apa gimana? Dari rumah. Dari rumah. Bang Dewo, sekarang kesibukannya apa? Alhamdulillah kesibukan saya lumayan banyak juga sih. Banyak juga ya. Ngurusin tetangga. Tidak bisa diceritakan satu-satu. Bang, ini kan nih setahu saya nih, Abang kan yang salah satu orang yang tahu ya awal mulanya berdiri ISJB itu seperti apa. Bolehlah diceritakan sedikit, monggo. Kita itu bukan langsung ISJB. Dulu tuh kita ISJB itu terbentuknya itu kita dari komunitas sebelumnya. Dari komunitas sebelumnya lah. Ya. Kita itu langsung sama sebelumnya itu kita sama dari pusatnya sana itu kita tidak klop lah. Ada perbedaan pendapat lah. Pokoknya ada perbedaan pendapat lah. Iya. Nah, muncullah kita lah bikin bendera sendiri. Gitu loh. Bikin bendera sendiri itu kita berapa bulan ya? 2 bulan lah. Kita baru dapat yang pas buat kita. Sesuai dengan visi misi. Sesuai kita, sesuai logo kita juga terbentuklah ISJB ini. Gitu loh. ISJB 25 Jakarta Barat. Info supir Jakarta Barat. Oh gitu. Ya. Jadi berarti sebelumnya ini adalah udah ibaratnya udah ada perkumpulannya lah gitu ya, dari komunitas sebelumnya. Ya. Oh, banyaklah rintangan kita juga dulu waktu pas mendirikan ISJB ini, ISJB 25 Jakarta Barat ini banyak rintangannya. Kenapa toh akhirnya kok namanya ISJB? Kenapa enggak DDAC apa gitu istilahnya yang lain? Enggak Ini lah. Abang sendiri apa melalui yang lain, musyawarah apa gimana ini? Kita musyawarah semuanya karena kita kebanyakan keluarga besar kita ini itu di Jakarta Barat. Oh, mayoritas. Mayoritas itu dari Jakarta Barat. Makanya lah kita bikin ISJB itu Info Supir Jakarta Barat. Kebanyakan dari keluarga besar kita dari Jakarta Barat. Dan 25-nya itu hari jadi katanya. 25-nya itu hari jadi. Bukan hari yang lain-lain. Nah, takutnya yang lainnya. Ini punya gua. Salah. Iya. Angka 25 itu hari jadinya ISJB 25. Nah, teman-teman catat ya. Hari jadinya 25 itu, angka 25 itu hari jadinya ISJB 25. Jadi kiprahnya selama Abang di ISJB 25 ini, waktu setelah terbentuk nih, ya kan? Abang ini menjabat sebagai, atau tugasnya Abang itu apalah? Saya sebagai anggota. Saya sebagai anggota. Habis itu saya diangkat menjadi tim survei. Apa yang Abang survei? Saya itu sebagai tim survei dulunya. Kalau ada anggota baru atau ada dapat loker dari ISJB, itu harus kita survei dulu. Dia ngontraknya di mana? Betul. Dia semuanya itu pokoknya kita harus survei. Harus jelas. Iya, harus jelas. Jadi suatu saat nanti kalau terjadi apa-apa, kita enak. Betul. Apalagi kalau dia bawaan dari keluarga besar ISJB yang sudah lama, betul. Nah itu lebih rekomendasi enak lagi. lah. Ya. Rekomendasi itu udah enak lagi kita. Karena jangan sampai kejadian seperti ini, teman-teman. Ada satu komunitas yang menerima anggota, tapi dia tidak lengkap menyertakan data serta identitasnya. Terus orang itu bawa kabur motor, gitu. Dan akhirnya kelimpungan nyarinya itu. Jadi Abang ini tim survei. Nah, setelah itu saya jadi humas nggak lama.
Jadi masih lama. Karena saya bukan di bidangnya itu. Oh, bukan di bidangnya. Iya. Mungkin karena abang lebih ke ini kali, lebih ke Lapangan. level yang lain lah. Nah, kita kembali ke titik awal dulu ya. Awal mulai ISJB ini. Jadi prosesnya itu seperti apa itu? Apakah dari misalkan yang tadi seperti abang ceritakan tidak ada kesepahaman dengan bendera sebelumnya, akhirnya berkumpul dan akhirnya seperti apa prosesnya itu ceritanya? Prosesnya itu kita mengalir sih. Mengalir aja. Iya, mengalir aja dan kita semua juga sepakat kalau kita lebih baik kita bikin independen. Independen itu. Kita bikin bendera sendiri, musyawarah semua. Nah, sampailah kita di titik deal dan dealnya ini ya ini ISJB 25 ini. Ya, ya. Berarti berdiri sendiri tentunya dengan visi misi sendiri dong. Iya. Nah, visi misinya sendiri itu awalnya seperti apa ISJB 25 ini? Visi misi ISJB ini mulia, Mulia ya. sosial, sama yang terutama kita menyantuni anak yatim piatu. Jadi memang visi misi itu dari awal ya. Sudah dari awal udah kita terbukin bersama lah visi misi kita itu apa. Di samping itu juga kita silaturahmi. Betul. Tapi yang intinya visi misi ISJB 25 ini ya santunan. Santunan. Di samping kita bisa bersilaturahmi, mencari persaudaraan, kita juga bisa bersosial. Luar biasa sekali itu, Bang. Nah, setelah jadi humas gak lama itu jadi apa itu? Alhamdulillah dipilih jadi waka. Oh, jadi waka. Nah, berarti kan setelah jadi waka nih pasti banyak nih pengalaman-pengalaman abang selama jadi waka. Jadi waka ya. Apalagi sekarang ISJB udah menginjak usia ke berapa tahun? Mau keempat nanti. Mau keempat. Bulan Januari nanti 23. Oh, 23. Oh iya. Ya, udah meranjak ke usia yang mau ke 4 tahun. Berarti ya, sedikit banyaknya abang tahu lah. Keluh kesahnya ibarat kata suka dukanya waktu itu menjadi waka. Saya minum dulu ya. Ya silakan Pak. Santai aja, santai. Ngobrol santai aja. Suka dukanya sebagai waka itu pasti ada. Beban pasti ada. Beban tanggung jawab tentunya. Beban untuk keluarga besar ISJB juga pasti ada. Intinya kita buat happy. Iya. Ya bebannya paling juga keluarga besar kita sendiri, Iya, ada yang iya. lain gitu. Tapi alhamdulillah sih selama saya menjabat jadi waka itu alhamdulillah sih happy aja sih. Happy Nggak aja. ada yang harus fatal atau apa, alhamdulillah tidak ada sih. Berarti dalam masa itu apa yang abang tekankan itu kepada anggota? Apakah harus ibaratnya jaga tali silaturahmi atau apa yang abang, ataukah kebersamaan begitu, apa yang abang tekankan buat anggota? Kalau tali silaturahmi Ya silaturahmi. itu pasti ya. Iya. Maupun buat keluarga besar ISJB 25 sendiri maupun sama al komunitas itu pasti. Iya. Tapi cuma saya berpesan tuh buat keluarga besar ISJB itu ikutinlah ADRT apa yang ISJB 25 sudah disepakati. Iya, iya. Itu aja sih pesan saya buat beliau-beliau ini seperti itu. Ya, maksudnya tetap jaga kebersamaan, jaga kekompakan, terutama dengan apa yang sudah disepakati bersama. Iya. Gitu. Terus berapa lama itu abang menjabat sebagai waka itu? Alhamdulillah itu Hanif kurang berapa bulan itu saya udah diangkat jadi waka itu. Hanif pertama ya. Hanif pertama. Hanif pertama itu saya diangkat jadi waka. Heeh. Terus yang kedua sampai yang ketiga ini. Berarti saya sudah anggap Hampir aja itu 3 dua tahun setengah lah. 2 tahun setengah Iya. lah. Karena kan itu Hanif yang pertama itu kan saya kan baru diangkat jadi waka. Adakah kesulitan tersendiri waktu abang menjabat seorang waka? Kalau kesulitan tuh tidak ada. Selama kita masih bisa koordinasi sama yang kepengurusan yang lain itu tidak ada. Komunikasi ya yang Iya, penting ya. komunikasi. Yang penting kita komunikasi sama kepengurusan ISJB yang lainnya.
Kalau kita diam saja, aduh, yang ada Pak, stres Pak. Ya itu tadi benar-benar. Karena orang banyak. Iya. Karena beda kepala, beda pemikiran. Kalau tidak ada yang mengarahkan ya susah juga. Ya, yang penting kita mau berkomunikasi, komunikasinya jelas, bisa dipahami ya, insya Allah bisa berjalan. Gitu. Terus setelah menjadi waka, itu kan sudah 2,5 tahun menjadi waka. Nah, terus sekarang ini abang ini menjabat apa ini? Saya baru kali ini mau jujur Pak. Iya, coba. Berhubung banyak tekanan Pak. Terus terang saya, alhamdulillah terpilih menjadi ketua umum ISIB. Luar biasa. Ini berarti saya ini berbicara dengan Pak Ketumnya ISJB 25 ini, teman-teman. Berarti sekarang Pak Ketum ISJB 25 ya Bang Dewo. Tapi beliau ini apa namanya ya? Ya pepatah mengatakan padi itu semakin berisi semakin menunduk. Ya begitulah beliau. Beliau tuh paling tidak mau kalau dipanggil ketum. Kenapa itu alasannya Pak Ketum? Bisa diceritakan itu? Ya karena belum bisa mensejahterakan keluarga besar ISJB sendiri. Kecuali saya bisa mensejahterakan keluarga besar ISJB 25, baru silahkan kamu panggil ketum. Begitu. Untuk saat ini panggillah nama saya. Siap. Kecuali saya pakai seragam kebanggaan saya, silakan panggil saya ketum. Tapi kalau saya tidak pakai kebanggaan kemeja ISJB, jangan pernah panggil saya ketum. Oh, begitu. Jadi... Untuk keluarga besar ISJB 25 loh ini. Oh iya. Berarti ya benar. Kesimpulannya sudah jelas ya, teman-teman yang banyak pertanyaan kan. Ketum ISJB 25 itu siapa-siapa. Nah ini karena beliau sekarang pakai seragam, ini ketumnya ini. Tapi kalau beliau nggak pakai seragam, ya Bang Dewo namanya. Nah, harapannya abang ke depan ini seperti apa Bang? Setelah ibarat kata terpilihlah menjadi ketum, karena kan mungkin untuk menjadikan abang sebagai ketum itu bukan karena abang yang pengen-pengenan, ya kan, pengen gaya-gayaan, itu kan enggak. Itu kan berarti atas pilihan keluarga besar itu. Pasti kan ada nilai plus. Nah, harapan abang sendiri nih ke depannya seperti apa untuk ISJB? Kedepannya tuh ISJB 25 ini semakin solid, semakin kompak, dan terutama itu visi misi kita yang sudah berjalan dari mulai 2 bulan sekali sampai 4 bulan sekali itu kita tingkatkan lebih lagi ya untuk menyantuni anak yatim piatu. Luar biasa. Jadi tetap ya dari visi misi itu selalu konsisten, yaitu menyantuni anak yatim. Di samping kita juga tetap bersilaturahmi dengan teman-teman komunitas yang lain. Begitu ya Pak Ketum? Rencana ke depan ini seperti apa Pak Ketum? Rencana ke depan ISJB ini lebih jaya dan lebih kompak lagi daripada yang sebelumnya. Amin. Nah, berarti kan ya itu kan semua harapan kita ya. Mudah-mudahan kita bisa lebih kompak lagi, lebih jaya lagi. Nah, sebagai seorang ketum pasti kan ada arahan-arahan yang mungkin Pak Ketum arahkan untuk jajarannya. Ibarat kata kita sekarang berbicara soal ibarat kata pengondisian trouble atau pengawalan itu. Instruksi dari Pak Ketum itu seperti apa nih buat jajaran tim Korlap ya? Tim Korlap itu seperti apa? Apakah harus gitu? Lu kalau misalkan ada kawalan tuh lu ngawal harus. Apakah seperti apa? Apakah fleksibel gitu Pak Ketum? Kalau menurut saya sih fleksibel. Karena kita kan kalau kadang pengawalan itu kan kadang kita tidak tahu. Mau jam berapa kita tidak tahu. Ya. Sekarang kalau kita mau suruh jam 1, kita monitor Korlap. Kamu harus ngawal nih. Walaupun beliau itu teman saya, tidak bisa seperti itu. Yang ada nanti piring gelas pecah semua. Yang ada mereka ribut sama istrinya. Iya. Gitu. Jadi fleksibel lah. Kalau selama kalian masih bisa, silakan menguruskan. Tapi kalau kalian tidak bisa, tidak apa-apa. Yang penting memaksakan. Yang penting saling geser-geser aja. Kalau beliau nggak bisa ya barangkali ada yang lain lebih bisa. Banyak cara untuk membantu gitu kan. Tidak harus kamu harus ngawal beliau itu tidak. Iya, tapi bukan berarti yang ada waktu itu ibarat kata masa bodoh ya kan.
Kalau misalkan ada waktu ya, waktunya sempat silahkan. Jadi itu soal korlap ya. Sebenarnya ini di ISJB ini, kalau boleh saya tahu sedikit atau mengorek sedikit nih. Di ISJB ini ada berapa divisi atau ada berapa tim apa semacam apa gitu, dari strukturnya itu seperti apa? Banyak. Iya. Kita kalau mau jelasin sampai besok pagi ini. Jadi kita ambil aja apa. Iya, soalnya kita kepengurusan itu banyak ya. Dan di ISJB itu tidak ada sekjen. Itu aja, tidak ada sekjen, tidak ada dipronaker, tidak ada. Oh, nggak ada sekjen ya? Kenapa itu akhirnya disimpulkan tidak untuk memakai sekjen, atau ibarat kata tidak disediakanlah dari struktur itu sekjen itu? Kenapa itu? Apa ada alasan tertentu ataukah apa, seperti apa? Tidak ada. Selama masih humasnya masih bisa nge-handle, cukup kita pakai humas. Seperti itu. Ya. Jadi gini tuh, planning ke depan seperti apa? Adakah rencana ke depannya? Atau rencana? Minumlah gila. Kedepannya semoga saya dengan keluarga besar ISJB amanah, amin. Dan terutama kita tetap apa yang mulai dari dulu visi misi ISJB itu cuma santunan ya, kita harus berjalan. Jangan cuman hari ulang tahun kita menyantunin, tapi visi misi ISJB ini 4 bulan sekali, bahkan nggak nyampe 4 bulan kalau memang dananya ada, kita menyantunin anak yatim piatu. Diusahakan tetap konsisten. Pasti. Nah, sekarang kata-kata motivasi nih untuk jajaran kepengurusan atau keluarga besar ISJB secara keseluruhan ya. Silakan Pak Ketum. Banggalah sama diri sendiri. Jangan pernah bangga sama orang lain. Tetap berbuat baik buat komunitas. Luar biasa. Terima kasih Pak Ketum. Terima kasih udah datang di acara ini, dan mohon dukungannya juga untuk kelancaran acara ini. Karena tetap dia ketum. Demikian teman-teman, obrolan kita hari ini bersama Bang Dewo, yang ternyata beliau adalah ketum ISJB 25 pada saat ini. Terima kasih telah menonton. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, dan dukung terus channel ini, channel ISJB 25 atau sekarang acaranya ISJB 25 Podcast, dengan cara subscribe, like, dan komen, share juga ke teman-teman kalian. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata yang salah terucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.